Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penggiat akreditasi Puskesmas, kali ini saya akan memberikan strategi tata kelola dokumen reakreditasi Puskesmas. Strategi ini nanti bisa diterapkan pada saat pengelolaan berkas-berkas sehubungan dengan dokumen akreditasi. Ada 7 langkah. Langkah yang pertama, pemahaman instrumen akreditasi. Jadi teman-teman semuanya harus membaca dan memahami pokok pikiran yang ada di setiap standar maupun kriteria. Ini sangat penting agar pemenuhan elemen penilaian tidak melenceng dari pokok pikiran. Instrumen akreditasi akan selalu berhubungan dengan bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian. Instrumen akreditasi Puskesmas yang baru nanti terdiri dari 5 bab. Berbeda dengan instrumen yang lama terdiri dari 9 bab. Tahap yang kedua, teman-teman semuanya harus membagi tugas. Dari semua petugas di Puskesmas harus mendapat bagian-bagian tertentu sesuai dengan kegiatannya sehari-hari. Dari 5 bab ini nanti harus ada penanggung jawab bab. Ada penanggung jawab standar, ada penanggung jawab kriteria, dan ada penanggung jawab EP. Tidak lupa penanggung jawab tim juga harus dibentuk. Tim yang ada yang harus dibentuk misalnya adalah PPI, tim rekredensialing, tim audit internal, tim COVID-19, tim vaksin yang sekarang ini sedang berjalan. Adapun instrumen akreditasi terdiri dari 5 bab juga harus ditunjuk penanggung jawabnya, yaitu bab 1 KMP, Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas harus ada penanggung jawabnya. Bab 2 UKM, bab 3 UKPP, bab 4 PPN, bab 5 PMP. Ini harus ada penanggung jawab. Contoh nih, bab 1 penanggung jawabnya Nani. Ini misal disebut namanya Nani. Kemudian penanggung jawab standar 1 Tentrem. Penanggung jawab standar 2 Dadang. Penanggung jawab kriteria 1 Tentrem. Jadi ini boleh dirangkap karena nanti semuanya akan mendapatkan tugas sesuai dengan elemen penilaian yang ada. Kriteria 2 Endah. Elemen penilaian 1 Tentrem, elemen penilaian 2 Tentrem, elemen penilaian 3 Tentrem, elemen penilaian 4 Noviana, elemen penilaian 5 Noviana. Jadi Tentrem ini harus melengkapi dokumen-dokumen di EP1, EP2, EP3. Noviana di EP4 dan EP5. Untuk membantu mengontrol apakah petugas penanggung jawab bab, penanggung jawab standar, penanggung jawab kriteria, penanggung jawab elemen penilaian bertugas dengan baik, maka diperlukan sebuah cara, yaitu kita membuat program dari Excel bab 1, bab 2, dan seterusnya. Ini semacam ini. Jadi bab 1 penanggung jawabnya adalah Nani Sariningrum. Kemudian
standar 1 perencanaan puskesmas, ini penanggung jawabnya Jujuk. Nah, kalau dokumen sudah lengkap semua, maka kolom ini kita blok hijau. Tanggal berapa ini selesai. Kalau belum selesai, belum lengkap, maka di blok kuning. Atau malah belum sama sekali, maka di blok merah. Ini untuk mengontrol agar kita tahu bahwa dokumen ini sudah lengkap atau belum sempurna. Dan seterusnya, bab 2 misal. Nah, ini penanggung jawab bab 2 adalah Dr. Alif, UKM. Penanggung jawab standar 1 perencanaan secara terpadu, misalkan si B, dan seterusnya. Langkah yang berikutnya, tahap ketiga, pembuatan folder file dokumen. Jadi, ada petugas khusus, yaitu ketua tim akreditasi atau yang ditunjuk, membuat file agar mudah penyimpanan dan mudah menemukan. Contohnya begini. Jadi, teman-teman semuanya harus membuat folder, misalkan di lokal disk D, kemudian ini materi instrumen puskesmas. Nah, ini harus dibentuk folder semacam ini. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Contoh ini saya buat. Bab 1 terdiri dari 6 standar. Maka dibuat juga folder-folder standar 1, standar 2, standar 3, dan seterusnya. Nah, standar 1 kita buka lagi. Maka ada 2 kriteria. Folder kriteria 1, folder kriteria 2. Nah, kriteria 1 terdiri dari 7 EP, maka dibuatlah folder EP1, EP2, EP3, dan seterusnya. Jika teman-teman semuanya EP1 sudah lengkap, ini isinya sudah lengkap semuanya, ini menyebutkan EP1. EP1 menyebutkan ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi kinerja puskesmas. Ini ada dalam kurung huruf R, ini adalah regulasi. Jadi yang disiapkan di sini adalah regulasi-regulasi. Ada SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah lengkap, maka EP1 ini dirubah. Ikonnya dirubah menjadi bintang. Ini berarti sudah lengkap. EP2 bintang, sudah lengkap. Kalau belum lengkap berarti ikon foldernya masih standar seperti ini. Nah, bagaimana cara merubah ikon? Ini diklik kiri, kemudian klik kanan, ada properties, kita klik, kemudian dicari ini customize, diklik, maka di sini ada change icon. Nah, change icon ini kita cari ya sesuai kita. Saya lebih senang bintang, maka di sini bintang, klik OK, apply, OK. Nah, di sini EP3 sudah berubah menjadi simbol bintang. Ini artinya berkas EP3 sudah lengkap. Nah, setelah pembuatan folder file dokumen, maka tahap keempat adalah pengisian dokumen. Nah, pengisian dokumen ini tadi, folder-folder tersebut diisi sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, yang berhubungan. Nah, bagaimana pengisiannya? Ini tahap ke-5. Diisi regulasi eksternal. Jadi, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan di puskesmas. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,
keputusan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan, Perda, Perbub, surat keputusan kepala dinas, dan seterusnya. Tahap 6, regulasi internal. Nah, ini harus dilengkapi, ada surat keputusan kepala puskesmas, pedoman, panduan, SOP, dan seterusnya. Pedoman ini sebuah aturan yang dibuat untuk seluruh puskesmas. Kalau panduan, sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur kegiatan layanan di puskesmas. Misalkan panduan di rawat jalan, panduan di rawat inap, panduan di klinik gigi, panduan di UGD, dan seterusnya. Tahap 7 yaitu penyimpanan dokumen-dokumen bukti kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas, baik UKM maupun UKP, dalam gedung maupun luar gedung, baik dengan lintas sektor, lintas program. Ini dokumen undangannya harus ada, dokumen notulen pertemuan juga ada, dokumen pertemuan-pertemuan juga ada, kegiatan layanan juga ada, disimpan di situ, kegiatan mutu, dari monitoring, evaluasi, audit internal, recredentialing, ini juga ada. Demikian teman-teman, semoga langkah-langkah sederhana ini bisa membantu untuk efektivitas dalam penyelenggaraan reakreditasi puskesmas dalam bentuk dokumen-dokumen yang disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.